bagian D ini potensial listrik. Potensial listrik ini dilambangkan dengan V besar ya. V. Rumusnya itu sama dengan K Q per R. Jadi semua rumus di materi ini itu mirip-mirip semua rumusnya. Potensial listrik ini rumusnya mirip dengan medan listrik, tapi bedanya di medan listrik R-nya itu pangkat 2, sedangkan potensial listrik tidak. Nah, potensial listrik rumusnya ini ya. Kalau energi listrik, ada juga energi listrik ya. Energi potensial listrik maksudnya. Rumusnya itu E K Q1 kali Q2 per R saja. Nah, ini energi potensial listrik mirip rumusnya dengan gaya kolom atau hukum kolom. Yang membedakan R-nya ini tidak dipangkatkan. Jelas ya? Nah, untuk contoh soal, karena semua agak mirip-mirip, jadi ibu cuma berikan satu contoh soal, yaitu tentang gaya tadi. Selebihnya kalian bisa bertanya dan silahkan baca kembali modulnya. Nah, kapasitor. Kapasitor ini kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik atau berfungsi sebagai penyimpan muatan sementara. Nah, dia dilambangkan dengan C besar. Rumusnya itu C sama dengan Q per V. V ini adalah V potensial listrik tadi ya. Jadi mereka berhubungan. Nah, kapasitor ini ada beberapa macam ya. Yang pertama, jadi macamnya itu ada dua ya, kapasitas kapasitor bentuk keping sejajar dan kapasitas kapasitor bentuk bola. Ini sama-sama ya berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, juga cuma bentuknya yang berbeda. Jadi jika mau ditanya kapasitornya atau nilai kapasitas kapasitornya itu bisa kamu lihat di rumusnya ya. Kemudian, nah yang penting ini adalah susunan kapasitor ya. Susunan kapasitor ini ada dua juga, ada seri dan ada paralel. Kamu sudah pelajari kemarin rangkaian susunan seri dan rangkaian susunan paralel pada listrik ya, atau pada resistor di bab sebelumnya. Sama saja, cuman perbedaannya itu kalau kemarin seri itu tinggal ditambah saja kan. Nah, kalau kapasitor serinya itu, karena kita belajar tentang kapasitor, berarti rangkaian kapasitor penggantinya CP serinya ini, seri ya, itu diper, jadi seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3 tambah seterusnya. Kalau paralel, nah ini dia mirip sama rangkaian serinya yang bab sebelumnya ya. Itu tinggal ditambah saja kapasitornya, C1 tambah C2 tambah C3 tambah dan seterusnya ya. Tergantung berapa muatan. Jelas ya? Dan bentuknya kamu sudah tahu, kalau seri berarti bentuknya itu satu garis tapi banyak kapasitor ya. Ini bentuk kapasitornya nih. 2 3 4 misalnya ini ya. Maaf, sama-sama panjangnya ya. Yang beda panjangnya berarti itu adalah sumber. Nah, ini misalnya C1, C2, C3, C4. Ini sumber atau V bisa juga.
Nah, kalau dia bentuk seri ini seperti ini seri ya. Kalau bentuk paralel, ini contohnya paralel ya, satu garis tapi memiliki satu saja. Jadi yang paralel berarti C1 paralel dengan C2 paralel dengan C3. Paralel semua ini seri. Kalau campuran kamu sudah mengerti kan? Nah, lanjut yang bagian C itu ada yang namanya energi dalam. Energi dalam itu dilambangkan dengan W sama dengan 1/2 C kapasitor, V ini adalah potensial listrik, pangkatkan 2. Bisa kalian lihat keterangannya di modul. Nah, dan yang terakhir itu bagian keempat adalah peranan kapasitor. Peranan kapasitor itu bisa kamu baca, ada banyak di modul sudah ibu sediakan. Fungsi kapasitor juga sudah ada, jadi silahkan dipelajari. Sekian pertemuan pada bab 2 ini, silahkan pelajari dan ada pertanyaan cukup WA ibu.